Partai Golkar memberi sinyal hijau kepada Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan Partai Beringin usai lengser dari jabatan Presiden. Jokowi dinilai membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politik demi mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya hingga kini hubungan keluarganya dengan keluarga besar PDI Perjuangan masih belum membaik. Setelah berhasil memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 dan menjadi partai urutan kedua pemenang pemilu legislatif, Partai Golkar terus menggenjot performanya dengan mempersiapkan transisi ke pemimpinan baru melalui musyawarah nasional yang akan digelar bulan Desember mendatang. Namun ada yang luar biasa dari momentum Munas Golkar tahun ini, yakni adanya sosok Joko Widodo yang disebut-sebut akan menjadi bagian dari keluarga Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mengklaim partainya siap menerima Presiden Joko Widodo bila ingin bergabung. Namun keputusan tersebut tetap berada di tangan Jokowi. Bamsud menegaskan partainya terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Bukan kali pertama Presiden Jokowi ditanya mengenai isu bergabung ke Golkar. Presiden sempat merespons singkat isu tersebut usai memberikan gelar jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada akhir Februari lalu. Bapak katanya isunya mau masuk Golkar nih, Pak. Saya tiap hari masuk istana. Terima kasih, setelah pensiun nggak ada masuk partai ya, Pak. Isu Jokowi akan merapat ke Partai Beringin sudah lama berembus sejak Jokowi mulai berjarak dengan PDI Perjuangan karena berbeda arah dukungan di Pilpres 2024. Kerenggangan kian terkonfirmasi saat suara PDIP di pemilu kali ini turun dibandingkan pemilu 2019. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menyambut baik jika Jokowi benar-benar ingin merapat ke partainya. Baik, bagus-bagus saja. Tapi positif bagusnya ada perbincangan. Tapi ada perbincangan serius soal itu, Pak Jokowi ke Golkar memang. Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai. Tapi kan secara formal kan Beliau kan tokoh, seperti saya katakan, tokoh nasional, ya dimiliki oleh semua partai. Kans Jokowi untuk menjadi bagian dari keluarga Partai Beringin memang sangat kuat. Terlebih, Jokowi memiliki peran penting terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Namun bagi tokoh senior yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala, ada mekanisme yang harus dilalui untuk bisa menjadi pengurus Partai Golkar, terlebih untuk menjadi Ketua Umum, yakni minimal harus menjadi kader selama 5 tahun. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh. Apa tidak boleh? Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK. Semua orang bisa. Kamu juga bisa. Saya juga bisa, Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Harus punya pengurus. PDI Perjuangan yang menjadi partai pertama tempat Jokowi berlabuh hingga membesarkan namanya di kancah politik nasional dan menjadi presiden 2 periode tidak mau ambil pusing atas isu akan berlabuhnya Jokowi ke Partai Golkar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan menegaskan PDIP membebaskan Jokowi pindah ke partai mana saja jika memang sudah tidak nyaman dengan PDIP, terlebih pasca ambisinya tentang masa jabatan presiden 3 periode tidak diindahkan oleh PDIP. Seseorang itu kan jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya terhadap pilihan partai politik. Ya, secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Pak, terkait berarti isu PDI itu, mempersilahkan Pak Jokowi untuk Gimana? terkait isu itu sudah dijelaskan nggak di internal PDI? Oh enggak, kita sekarang fokus PDI Perjuangan mengawal suara rakyat. Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan sangatlah lazim jika Jokowi berpindah ke parpol besar sekelas Partai Golkar, mengingat dirinya masih sangat membutuhkan kendaraan politik pasca lengser dari presiden. Hal ini terpaksa ditempuh Jokowi untuk mengawal sang putra mahkota Gibran Rakabuming Raka yang akan meneruskan pemerintahannya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
politik Jokowi dan juga terlalu kecil untuk kemudian bisa mempengaruhi parlemen. Makanya kemudian masuklah dia ingin mempengaruhi melalui Partai Golkar ya. Gerindra itu berada di atas angin ya, tiba-tiba kemudian kok suaranya banyak direbut oleh Partai Golkar gitu kan. Ini yang kemudian menjadi ada banyak selentingan di luar ya, bahwa istana juga bermain untuk kemudian meningkatkan perolehan suara dari Partai Golkar, karena memang Jokowi juga punya kepentingan untuk suatu saat bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.